Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endra Dwi Laksman. Saat ini saya berada di jabatan Analis Pelayanan Publik, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Kang, saya mau nanya nih, bagaimana proses perekrutan CPNS, terutama untuk saat ini kan ada P3 sama CPNS ya. Untuk CPNS ini sendiri seperti apa sih, Kang? Untuk yang CPNS, emang siapa gitu Kang yang mau daftar? Kayak adik saya udah ini Mau mau daftar, daftar. mau mengabdi. Iya. Oke. Jadi menurut Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara, itu ada persyaratan umum Kang yang harus dilengkapi. Yang pertama itu jelas ya, kewarganegaraan itu harus warga negara Indonesia. Lalu usia itu minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat mendaftar. Lalu pendidikan itu disesuaikan dengan syarat jabatan yang ada biasanya itu terlampir di pengumuman masing-masing instansi. Misalkan kalau ada Akang mau ke Provinsi Jawa Barat, itu ada biasanya BKD-nya itu mengeluarkan pengumuman untuk pembukaan pengadaan CPNS. Lalu yang jelas sehat jasmani dan rohani itu nanti biasanya ada persyaratan untuk surat keterangan sehat baik jasmani maupun rohani yang ditandatangani oleh dokter yang berwenang. Biasanya dokter yang sudah ada NIP-nya atau dokter yang PNS, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit milik pemerintah. Lalu ada persyaratan khusus lainnya, itu biasanya SKCK, terus tidak berkedudukan atau anggota pengurus partai politik dan lain-lain, itu nanti juga ada di pengumuman sebenarnya Kang. Lalu setelah semua persyaratan umum lengkap, itu bisa mendaftar di sscasn.bkn.go.id. Nah, di situ Akang bisa mengupload semua persyaratan di situ. Di situ juga bisa memilih formasi. Ya, formasi ini tuh bisa beda-beda di tiap instansi. Nah, kewajiban instansi itu memberikan informasi di mana ada nama jabatan, ada tempat atau unit kerja di mana pegawai tersebut akan ditempatkan. Lalu ada, kalau nggak salah di yang baru itu, di peraturan yang baru itu ada keterangan take home pay. Sampai take home pay-nya itu harus diinformasikan kepada calon pelamar. Seperti itu. Lalu prosesnya, tahapannya itu ada seleksi administrasi ya tadi ya. Setelah diunggah pasti kalau di Provinsi Jawa Barat dalam hal ini BKD itu akan menyeleksi secara administrasi kelengkapan, keabsahan, dan legalitas dokumen-dokumen yang diupload. Lalu setelah semua dokumen sudah oke nih, sudah lolos seleksi administrasi, lalu ada seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar itu terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Nah, itu ada passing grade-nya Kang. Nah, di passing grade itu biasanya juga ada di pengumuman itu harus berapa passing grade yang harus dicapai. Nah, si SKD ini agak tricky Kang, soalnya misalkan ada Akang ngelamar di formasi yang jumlahnya 1. Nah, yang lolos di SKD ini adalah 3 kali dari jumlah formasi. Jadi nanti setelah lulus passing grade juga akan diperingkatkan misalkan 1 berarti jadi 3 yang bisa masuk ke seleksi berikutnya, yaitu SKB. Nah, SKB itu seleksi kompetensi bidang. Tes ini nanti disesuaikan dengan jabatan yang ada Akang lamar. Gitu. Jadi ya itu sih tahapan-tahapannya. Nanti setelah SKB itu tergantung, ada instansi yang melakukan wawancara, ada instansi yang tidak melakukan wawancara, itu diserahkan kepada masing-masing instansi. Tapi kalau di Jabar yang terakhir itu kalau nggak salah tidak dilaksanakan wawancara, jadi tinggal menunggu pengumuman. Lalu juga sistem seleksinya itu untuk SKD dan SKB itu udah CAT, jadi Computer Assisted Test, jadi sudah bisa langsung terlihat dan transparan lah hasilnya, seperti itu. Berarti tinggal setelah semua itu lolos, tinggal menunggu pengumuman. Gitu sih Kang paling. Siap. Cukup jelas dan padat. Siap. Terima kasih. Ada lagi? Cukup. Siap. Turun Kang. Sama-sama. Kang Hendra, lagi santai nggak? Santai, aman. Ini mau nanya-nanya nih sama diskusi sih sebenarnya. Boleh. Terkait pola karir. Agak bingung nih setelah pasca reformasi birokrasi ini kan.
Artinya eselon 4 kan hampir tidak ada ya, hanya di Betul. beberapa titik, yang Betul, artinya betul. agak bingung nih dari pelaksana larinya kemana gitu ya. Artinya kan bisa jadi secara horizontal Mm-mm. ataupun diagonal, itu agak membingungkan. Kira-kira Mm-mm. bisa jelasin nggak? Kalau dari pelaksana Bang ya, Eh, dari pelaksana itu kalau pola karirnya itu kalau dia apa ya mau naik promosi itu hmm, ada namanya pola karir diagonal Bang. Di mana oke. pola karir PNS secara diagonal ini merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang Hmm, lebih tinggi hmm, antar kelompok jabatan administratif, hmm, JF atau JPT. Nah, kalau dari pelaksana itu kan jabatan administratif ya. hmm. Nah, itu bisa pindah ke JF. Contohnya ada dari misalkan dari pelaksana, abang analis Tata tata laksana salah. laksana. Oke. Misalkan dari analis tata laksana itu abang ke JF analis SDMA misalkan, analis Hmm, SDMA ahli pertama. Dia itu kan secara eh, grade itu kan kalau hmm, dari pelaksana itu kan kelas 7, hmm, di analis tata laksana itu kelas 7, sedangkan analis SDM ahli pertama itu kelas 8. Itu hmm. melalui mekanisme pengangkatan melalui mekanisme promosi pelaksana ke JF ya. JF Oke. gitu, perpindahan jabatan ke JF Oke. seperti itu Bang. Hmm, Tapi bisa juga siapa tahu Abang pola karirnya setelah dilihat di hmm, asesmen itu lebih ke struktural, masih ada Bang hmm, struktural di UPTD itu ada hmm, Kasubag TU, dia itu hmm, eselon 4. Itu bisa dari pelaksana ke eselon 4 seperti itu Bang paling hmm. gitu. Kasubag TU di UPTD. Gitu Bang paling Artinya peluang itu masih ada ya, masih. walaupun ya mungkin slotnya Ya, lebih dikit kalau ya. ke Gitu. struktural mungkin slotnya jadi lebih Ya, sedikit. oke. Tapi ke JF sekarang kan lagi ngetren nih Bang. Hmm, Banyak uji kom nih, uji kom JF, hmm, pembukaan hmm. uji kom JF gitu. Itu masih memungkinkan sih Bang, namanya pola karir diagonal dari Oke, pelaksana ke JF seperti oke. itu. Gitu sih Bang. Terus ada lagi sih Bang yang namanya yang horizontal, tapi ini kan tidak kenaikan secara grade atau jenjang gitu ya. Hmm, Jadi misalkan jabatan pelaksana, pengawas atau administrator itu kan jabatan administratif tadi ya. hmm, Dikembangkan karirnya melalui menduduki jabatan lain di mana satu rumpun dan setara, itu namanya horizontal. Jadi cuma pindah aja misalkan Abang di pelaksana dari analis tata laksana ke analis pelayanan publik. Nah, itu horizontal hmm, gitu. Lalu atau dari administrator atau eselon 3 kepala bagian perencanaan program dan anggaran ke kepala bagian akuntabilitas dan laporan, itu kan sama-sama nih masih eselon 3 kepala bagian ke hmm, kepala bagian, itu hmm. masih horizontal Oke, gitu. Itu sih Bang. oke. Ada lagi Kira-kira Bang yang ditanya? ya sementara itu sih gue pengen tanya. Thank you, Bang Siap Andra. Bang, Ya. aman. Kang, punten nih. Saya teh Kenapa bade Win? nanya nih. Ah, Kira-kira yang dimaksud dengan korupsi itu yang gimana sih? gini Win, Bang kenapa gitu Win? Kayak yang takut banget sih Win. Iya nih Kang, tadi teh ada orang yang bantuin saya, Hmm, tapi saya kasih imbalan gitu Kang. oh gitu. Jadi gini Win. Jadi dari jenis korupsi itu sebenarnya ada 30 jenis, Win. Iya, Tapi ini ada pengelompokan lagi, jadi ada 7 kelompok tindak pidana korupsi. iya, Yang pertama itu kerugian keuangan negara. iya. Jadi kerugian keuangan negara itu apa ya? Gimana ya? Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ini, misalkan Erwin punya perusahaan atau apa, pelakunya itu memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan. Jadi penyalahgunaan kewenangan di situ teh. Oke, oke. Lalu selain itu juga selain penyalahgunaan kewenangan ada kesempatan atau sarana yang ada yang disalahgunakan. Oke. Misalnya ada pegawai nih melakukan markup anggaran. Nah, itu namanya di jenis kerugian keuangan negara. Jadi itu salah satu ya nomor jenis yang pertama. Jenis yang kedua nih ada suap menyuap. Iya, iya. Suap menyuap itu menjanjikan sesuatu kepada ASN atau aparat negara Iya, iya. gitu. Nah, si suap menyuap ini
bisa berupa penyelenggara negara, hakim atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu yang di luar kewenangan jabatannya. Jadi kayak apa ya? Kayak punya kepentingan nih, ada orang datang di orang yang ini teh punya kepentingan dan punya ini teh punya kewenangan. Nah, disuap untuk si orang yang tadi punya kepentingan ini kepentingannya tercapai seperti itu. Padahal itu menyalahi aturan seperti itu. Ini itu yang jenis kedua. Jenis ketiga itu adalah penggelapan dalam jabatan. Tindakan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administratif. Nah, ini sifatnya lebih ke penggelapan secara administratif. Misalkan ada penegak hukum yang menghilangkan barang bukti atau menghancurkan barang bukti untuk melindungi pihak yang tadi berkepentingan. Itu nomor 3. Lalu ada pemerasan, Pemerasan itu ya sama kayak tadi sebenarnya, ada penyalahgunaan kewenangan. Jadi misalkan ada aparat yang punya kewenangan lebih untuk melakukan sesuatu, itu digunakan untuk memeras pihak lain. Itu juga salah satu jenis korupsi. Baik, Kang. Gitu. Lalu nomor 5 itu ada perbuatan curang. Perbuatan curang ini ada untuk salah satunya contohnya misalkan ada pemborong itu membuat bangunan atau menjual bahan bangunan, melakukan perbuatan curang dengan membahayakan keamanan. Jadi di luar standar bangunannya. Jadi bangunan itu misalkan nanti akan roboh atau apa, itu karena perbuatan curang, nah itu juga termasuk korupsi. Baik, Kang. Lalu ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini cukup banyak terjadi, misalkan ada pengadaan nih, kan butuh pihak ketiga nih. Betul ya, Kang. Butuh pihak ketiga. Jadi misalkan pihak ketiganya ini ternyata saudara dari si A misalkan. Nah, si A ini punya kewenangan untuk menentukan bahwa pihak ketiga ini bisa menang. Nah, itu tidak boleh. Itu juga benturan kepentingan. Oke, Kang. Bisa jadi yang tadi pihak ketiga itu keluarga atau apa, itu kan termasuk memperkaya diri sendiri ya. Walaupun itu keluarga tapi termasuk memperkaya diri sendiri. Nah, mungkin tadi yang Erwin ini itu gratifikasi, tapi coba kita lihat dulu. Nah, gratifikasi ini misalkan ada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Misalkan ada seorang pengusaha memberi hadiah kepada pihak pejabat dengan harapan mendapatkan proyek. Nah, tadi Erwin gimana? Ada harapan nggak? Ada kepentingan nggak Erwin deh? Sebenarnya nggak ada harapan, Kang. Kayak makasih gitu, Kang. Udah ngerjakan gitu. Tapi memang sesuai tupoksinya. Ya. Sesuai tupoksinya. Ya. Baiknya mah untuk mencegah mah jangan, takutnya ada orang lain yang menganggap itu gratifikasi. Gitu. Tapi untuk sementara untuk ucapan terima kasih karena kita adat Ketimuran mungkin masih beberapa orang memaklumi. Nanti juga ada resiko-resikonya, mungkin ada resiko sosial. Untuk korupsi ini ada resiko sosial bahwa dicap korupsi itu bisa dampak ke keluarga, dampak kemana. Yang jelas mah bisa kena tindakan hukum lah, bisa berurusan dengan APH. Paling itu sih, Baik, Kang. Aman lah ya berarti. Ini aman, Kang. Kalau gitu saya nggak panik lagi, Kang. Siap, Kang. Baik, Kang. Kalau gitu makasih ya, Kang. Siap, mangga. Mari, Kang. Mari. Pak. Pak. Kieu itu ya, aduh. Mencuti melahirkan. Carana kumata. Ieu sepupu saya ngalahirkeun. Sepupu PNS. PNS. Jadi kieu Pak, cuti melahirkannya di PNS teh. Itu teh diatur di peraturan BKN nomor 24 tahun 2017. Nah, itu teh ada peraturan perubahannya di peraturan yang tahun 2021, tapi setahu saya si cuti melahirkan ini teh tidak diubah. Jadi masih pakai peraturan lama. Nah, si cuti melahirkan ini tadi teh sepupu teh Lain ngora ya sepupu. Sepupu. Ya bisi we. Lain yang saya deh, pada hamil terus ya. Anak keberapa itu tuh, Pak? Dia teh anak ke-1. Anak ke-1, anak pertama. Nah, jadi untuk cuti melahirkan itu untuk anak pertama sampai dengan anak ketiga
pada saat menjadi PNS itu berhak mendapatkan cuti melahirkan. Nah, misalkan ini mah nanti ada anak keempat dan seterusnya, itu nanti diberikannya bukan cuti melahirkan tapi cuti besar. Oh, Cuti berarti besar. sampai anak Keempat. kedua ya? Tiga. Oh, Ketiga nanti anak keempat baru cuti besar. Itu. Prosesnya Prosesnya itu adalah dengan mengusulkan atau membuat surat ke pejabat pembina kepegawaian. Biasanya suratnya itu udah ada template-nya Pak. Nanti bisalah ke orang kepegawaian di yang unit sepupu Bapak itu nanti ada dengan melampirkan itu satu dokter surat keterangan dokter, betul seperti itu. Sebenarnya buat keterangan aja. Tadi udah permintaan tertulis, lalu nanti itu tuh biasanya dikasihnya 3 bulan Pak. 3 bulan itu mangga bebas startnya dari mana, dari sebelum melahirkan atau dari saat melahirkan itu mangga itu bisa disesuaikan gitu. Lalu nanti misalkan menggunakan hak cuti itu jangan khawatir Pak, sepupu Bapak masih mendapatkan hak-hak finansial atau keuangan yang biasa didapatkan. Jadi tidak ada yang dipotong, tidak ada yang dihilangkan. Jadi tetap gaji pokok, tunjangan dan lain-lain itu masih full. Ini ada lain disiplin itu mah. Daripada demo ku mama. Nah, gitu. Nah, itu teh hak Pak, cuti melahirkan itu hak. Gitu. Ya. Paling gitu sih Pak, ada lagi. Oke, paling itulah. Nanti apa lagi itu ya? Ini saya berterima kasih kan. Siap. Makasih ya. Siap, aman Pak. Oke, siap. Aman. Selamat pagi Pak, maaf nih mengganggu, saya kan ASN baru nih Pak, belum 4 tahun. Nah saya ingin bertanya tentang pengembangan karir ASN di Provinsi Jawa Barat khususnya seperti apa nih? Berarti CPNS ya? Ya betul. CPNS. Jadi kalau manajemen ASN itu di ASN di pengembangan kompetensinya itu ada dasar hukumnya UU 20 tahun 2023 itu tentang ASN sama PP 11 tahun 2017 junto PP 17 tahun 2020 tentang manajemen ASN. Di situ mengatur tentang pengembangan kompetensi ASN. Nah jenis-jenisnya ini umum dulu ya Pak ya. Jadi jenis-jenisnya itu ada diklat, lalu ada kursus atau bimtek, lalu ada workshop atau seminar, belajar mandiri serta pertukaran pengetahuan. Nah metodenya tuh juga ada beda-beda Pak, dibagi menjadi 3. Ada klasikal. Klasikal itu berarti dia di dalam kelas. Ada non klasikal yaitu coaching, mentoring itu di luar kelas. Bisa juga dengan metode self learning, sama ada metode blended learning yaitu berarti dua-duanya ya, ada klasikal, ada non klasikal. Lalu untuk yang di bawah 4 tahun nih Pak, berarti kan masih baru ya. Jadi salah satunya itu ada yang wajib itu ada latsar Pak. Jadi latsar itu khusus untuk CPNS yang belum diangkat menjadi PNS. Jadi syarat wajib sebelum diangkat menjadi PNS adalah latsar atau pelatihan dasar. Itu biasanya blended learning, ada klasikalnya, ada non klasikal, lalu di akhirnya itu ada proyek aktualisasi gitu. Lalu selain itu mungkin ada pelatihan dasar teknis sesuai jabatan Bapak. Kalau Bapak jabatannya di? Saya analis kinerja Pak. Untuk analis kinerja berarti ada pelatihan yang nantinya akan difokuskan untuk pemahaman terkait kinerja ASN, terkait capaian-capaian kinerja, terkait indikator-indikator di RB mungkin seperti itu. Lalu untuk selanjutnya mungkin agar bisa beradaptasi bisa dilakukan coaching atau mentoring. Nah coaching atau mentoring ini biasanya dilakukan oleh atasan untuk mempermudah adaptasi dari tempat yang lama nih, misalkan Bapak udah bekerja di tempat yang lama ke lingkungan yang baru, itu biasanya dilakukan oleh atasan langsung, coaching dan mentoring. Lalu ada e-learning Pak, yang terakhir itu e-learning itu bisa dipelajari secara mandiri dan sifatnya bisa di mana saja karena dia online. Paling itu sih Pak untuk yang di bawah 4 tahun ada. Cukup sekian Pak. Sudah kuatnya saya mengerti. Terima kasih banyak Pak. Siap kalau gitu. Sama-sama.